Di video kali ini, admin akan melanjutkan film sikut-sikutan yang berjudul Ong Bak 3 tahun 2010. Buat kalian yang belum nonton alur film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu biar paham. Link ada di pojok kanan atas video. Jadi, di film ketiganya ini mengisahkan bangkitnya tukang urut yang ingin balas dendam kepada orang yang telah mengakhiri keluarganya. Berhasilkah tukang urut itu membalas dendamnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Di ending film sebelumnya, kita sudah diperlihatkan bagaimana Tien berusaha sekuat tenaga melawan pasukan Raja Sena. Namun sayangnya, Tien malah berhadapan dengan gurunya sendiri yaitu Pak Cernang dan terpaksa harus membunuhnya. Ditambah lagi, setelah mengakhiri Cernang, Tien dikepung oleh pasukan Sena lalu ditangkap untuk dihukum secara berat-beratnya. Dan dari sinilah film Ong Bak 3 dimulai. Setelah Tien ditangkap, Raja Sena memerintahkan pasukannya untuk memberi 13 hukuman secara berturut-turut sampai Tien benar-benar kelelahan dan akhirnya meninggal. Tien lalu menjalani hukuman ke-8, di mana ia dipukuli menggunakan batang tebu dengan keadaan tangan terikat rantai. Saat Tien mulai kelelahan dan dikapit dengan puluhan tebu, Raja Sena membuat kesalahan dengan mengatakan kalau dirinya akan mengirim Tien ke neraka menyusul ayahnya. Perkataan itu pun membuat Tien marah, dan dari sinilah Tien melakukan perlawanan. Tetapi semua itu sia-sia karena puluhan prajurit terus berdatangan dan akhirnya Tien kembali ditangkap. Raja Sena kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menyiksa Tien dengan menghancurkan tulang sikut dan tenggulnya agar Tien lumpuh serta tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Sementara itu, di desa penari, para warga mendapatkan musibah secara mendadak, di mana musibah itu berupa kesurupan massal yang dipikir secara logika sangat tidak masuk akal. Simbah Bua sekaligus mentor Tien waktu kecil, kemudian mencoba bermeditasi untuk mencari tahu penyebab kesurupan massal tersebut, dan menemukan bahwa kesurupan itu disebabkan oleh seorang dukun sekaligus pendekar burung peruk bernama Buti Sangka yang sebelumnya menghajar Tien di ending film sebelumnya. Dari sinilah Simbah Bua memutuskan untuk meningkatkan keimanannya dengan berubah menjadi seorang biksu. Kita kemudian diperlihatkan Raja Sena yang terlihat mengalami halusinasi karena mendengar bisikan misterius dari Panglima Besar terdahulunya yang mengutuk Raja Sena agar kehidupannya hancur selamanya. Rupa-rupanya Raja Sena mendapatkan gelar Panglima Besar ini dengan cara yang kotor, di mana waktu dulu Raja Sena sengaja meracuni Panglima Besar dengan Endrin dan merebut posisinya. Sebelum meninggal, Panglima Besar itu mengutuk Raja Sena agar hidupnya hancur di kemudian hari nanti. Malam harinya, saat Raja Sena mengalami mimpi buruk, ia dikejutkan dengan pemberontakan di area istana yang dilakukan oleh perampok Pak Pek Trot. Kedatangan perampok itu ternyata untuk membebaskan Tien yang menurut mereka, Tien masih menjadi bagian dari Pak Pek Trot. Sayangnya, di tengah aksinya itu, mereka diserang oleh pendekar beruk
yang dengan sangat mudah membunuh mereka satu persatu. Melihat kemampuan pendekar Buti yang sangat mirip dengan Dirot, Rajasena pun menawari pendekar itu untuk menjadi asasinya. Namun Buti menolak dan malah menawarinya balik untuk menjadi pengikutnya karena Buti tahu kalau Rajasena terkena kutukan dan satu-satunya yang bisa menyembuhkannya hanyalah Buti. Tentu saja Rajasena menolak karena harga dirinya bakal turun jika mengikuti perintah Buti. Keesokan harinya, Rajasena mengadakan acara besar di mana acara itu diisi dengan mengeksekusi Tien. Ketika Tien hendak dieksekusi Metoi, tiba-tiba seorang komandan dari petinggi Raja Ayutthaya datang dan memberitakan bahwa Raja tertinggi Ayutthaya akan mengambil alih Tien untuk dibebaskan. Karena perintah itu dari Raja tertinggi langsung, Rajasena pun tidak bisa menolak dan hanya bisa marah-marah karena pasti salah satu pejabatnya ada yang beritahu Raja tentang hal ini secara diam-diam. Tien kemudian dibawa ke desa penari, di mana tubuh Tien yang sekarat ditemukan oleh Pim, teman lama Tien. Saat Tien hendak diserahkan ke Simbah Bua untuk disembuhkan, tiba-tiba pasukan asasin kerajaan datang untuk membunuh Tien. Untungnya, utusan kerajaan Ayutthaya menghalangi mereka hingga terjadilah pertarungan. Dalam pertarungan itu, pejabat yang mengkhianati Rajasena datang untuk menyelamatkan Tien. Namun sayangnya, pejabat itu meninggal saat berhasil mengalahkan anggota asasin terakhir. Tien yang sekarat kemudian diobati oleh Bua dan para biara lainnya. Dalam pengobatan itu, tubuh Bua diblebet menggunakan kain kanva, lalu dipanggang di atas asap, layaknya membuat panggang ani-ani. Dan untuk mempercepat penyembuhan Tien, Bua pun membuat patung Ong Bak, di mana patung itu dibuat dengan benda-benda berharga milik warga yang ikhlas memberikannya untuk Tien. Setelah beberapa hari terpanggang, Tien akhirnya terbangun dari sekaratnya. Akan tetapi, Tien mengalami kelumpuhan karena sebelumnya tulang-tulang sendinya remuk disiksa oleh Rajasena. Pim sebagai teman yang baik mencoba untuk menyemangati Tien, namun Tien menyuruh Pim pergi karena Pim malah mengajari Tien menari sedangkan kondisi tubuhnya sekarang sedang lumpuh. Karena sekarang tubuhnya tidak bisa berbuat apa-apa termasuk mengocok, Tien pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas tebing. Namun sebelum itu terjadi, Tien diganggu oleh orang gila bernama Hamle yang juga ingin bunuh diri gara-gara kalah slot. Di saat itu juga Bua datang dan memberi pencerahan kepada Tien. Si Bua mengatakan kalau nama Tien memiliki arti terang. Ia lalu menyuruh Tien menatap sinar fajar Satboy yang baru saja terbit. Dan begitulah Tien seharusnya, karena Tien harus bangkit untuk menerangi kegelapan. Menyadari hal itu, Tien pun tersentuh dan mengurungkan niatannya untuk bunuh diri. Si Bua lalu mengirim Tien ke sebuah kuil di tengah hutan dan meminta Tien untuk bermeditasi di sana guna menghilangkan pikiran-pikiran kotornya. Dalam menjalani meditasi itu, Tien berusaha sekuat tenaga untuk melawan sakit lumpuhnya. Ia sengaja memutar-mutarkan sendi-sendinya secara otodidak dan akhirnya ia pun pulih dari lumpuhnya.
Pada suatu hari, saat Tien senam yoga, ia dikunjungi oleh Pim yang ingin menari bersama Tien. Tien pun menghentikan senam yoganya dan menari-nari bersama Pim. Di sini, Tien dibuat bahagia oleh kecantikan Pim dan keduanya pun akhirnya jadian. Tien lalu menghadap ke Bua untuk mengucapkan terima kasih atas arahannya. Tien juga berjanji tidak akan membayangkan hidup bersama Rai Kamiki sehingga pikirannya akan selalu bersih. Dan untuk memperdalam ilmu bela diri Tien, Bua pun menyuruh Tien untuk bermeditasi dan berlatih bela diri sekali lagi. Dalam meditasi kali ini, Tien memakai krim wak doyok sehingga dagunya penuh dengan rambut. Tidak cuma itu, Tien juga menggabungkan gerakan Muay Thai dengan tari sehingga saat bertarung nanti, Tien bisa memukuli lawannya dengan gerakan pargoy. Sementara itu, Raja Sena yang masih diliputi bisikan gaib memutuskan pergi mengunjungi kuil Buti untuk minta pengobatan. Namun saat bertemu Buti malah menyerang Raja Sena dengan sihir dan minta Sena untuk menyerahkan jabatannya. Tentu saja, Raja Sena menolak dan mencoba melawan Buti dengan pedang. Namun ternyata Buti terlalu kuat dan mampu melempar tubuh Sena dengan sangat mudah. Raja Sena lalu memerintahkan pasukannya untuk melawan Buti. Tetapi tentu saja mereka bukan tandingan Buti karena setiap serangan yang mereka layangkan dapat dengan mudah ditangkis oleh Buti. Setelah mengakhiri semua pasukan Sena, Buti mengeksekusi Sena dengan memotong semangkanya. Kini, Buti pun mengambil alih posisi Sena menjadi panglima besar dan mengeklaim kepada semua warga kalau dirinya seorang raja. Di hari berikutnya, saat Tien sedang berlatih di bawah pohon besar, tiba-tiba ia dikepung oleh pasukan Buti yang datang untuk mengakhiri nyawa Tien. Tanpa pikir panjang, Tien pun menghajar pasukan tersebut dengan gerakan barunya. Setelah mengalahkan mereka semua, Tien segera kembali ke desa dan mendapati bahwa semua warga telah diambil oleh pasukan Buti. Tien juga diserang oleh puluhan prajurit yang datang kembali untuk menghentikan Tien. Namun tentu saja mereka dengan mudah dikalahkan oleh Tien. Setelah mengalahkan mereka, Tien menghadap ke Bua yang ternyata masih hidup. Bua lalu menugaskan Tien untuk melawan mereka. Namun sebelum itu, Bua memberi pesan penting kepada Tien, yaitu sarapanlah terlebih dahulu. Sementara itu, di istana, Buti memerintahkan prajuritnya untuk menyiksa para warga guna membangun gedung Burj Khalifa. Buti juga memerintahkan prajuritnya untuk menyembelih gajah di mana darahnya dikonsumsi oleh Buti sebagai asupan tenaganya. Di saat itu juga, Tien datang yang membuat Buti terkejut dan bahagia karena akhirnya ada orang yang mungkin bisa menandingi kekuatannya. Buti lalu menciptakan sihir berupa gerhana matahari yang membuat para warga tunduk kepada Buti karena mengira ia adalah dewa. Tidak cuma itu, Buti juga dengan tega mengakhiri nyawa Pim yang membuat Tien marah dan akhirnya turun ke lapangan untuk bertempur melawan prajurit Buti.
Saat Tien melempar patung Garuda dengan seekor gajah, tiba-tiba Buti melemparkan tombak ke tubuh Tien yang membuat Tien defeat. Namun, justru hal itu membuat Tien mendapatkan kekuatan dari sang dewa, di mana Tien sengaja mengosongkan pikiran kotornya untuk kembali ke waktu sebelum Pim terbunuh. Tien lalu minta bantuan kakek Zeus untuk mentert Buti. Setelah itu, ia membuka gerhana matahari yang membuat lokasi itu terkena sinar matahari. Sinar tersebut membuat semua prajurit Buti melemah secara mental dan kodrat. Kutukan Buti juga menghilang karena diambil oleh penerangan. Tien kemudian mulai bertarung melawan Buti. Buti akhirnya berhasil menendang Tien, kemudian dilanjut dengan melempar lembing ke arah Tien. Tetapi lembing itu berhasil ditangkap oleh Tien. Tien lalu menggiring Buti ke Sier, di mana Tien menjatuhkan Buti ke gajah yang membuat Buti tertusuk oleh satu buah gading dan akhirnya meninggal. Setelah kekalahan Buti, para warga pun kembali menyembah Ong Bak. Film pun berakhir.